Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya lemes, sebab hatinya ingatkan ikatan cinta. Aneh saya nih, zaman tergulak sekarang, bener enggak? Tinggalin buka HP setel udah kayak skill beda gelar salah mah tadi urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina shiyam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihim ila yaumil qiyam. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah wa qala Allah Ta'ala aidan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sholatu imaduddin faqad faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad haddamaddin. Wa qala Allah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli ramadan arramallahu jasadahu 'alan nar. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang terhormat dan yang saya hormati para ustadz, para ustadzah, para guru, para alimil ulama, para aparatur pemerintah, Bapak Lurah yang mewakili kalau ada, dan yang saya hormati Bapak RW yaitu Bapak Nur Pakih beserta Ibu, beserta yang saya hormati pula para RT, pimpinan Majelis Ta'lim apa ini Bu? Al-Ikhlas. Pantesan ikhlas betul. Mudah-mudahan para penghuni Majlis Alim Al-Ikhlas ini dijadikan orang-orang mukhlisin. Amin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, para panitia acara, adik-adik remaja dan remaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa begitu cepat waktu berputar sehingga kita berada di penghujung bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah memberi umur yang panjang bagi kita untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Memang dalam satu keterangan, min asratis saati, di antara tanda-tanda zaman akhir itu kiamat sudah dekat. Waktu itu terasa cepat. 1 tahun serasa 1 bulan, 1 bulan serasa 1 minggu, 1 minggu terasa 1 hari, 1 hari terasa kayak 1 jam. 1 bulan tuh cepet banget, apalagi yang punya kreditan tanggal 15. Pengennya tanggal 15 tuh nggak ada. Ini tanggal 15 lagi, pusing. Ya mungkin, apakah memang saking sibuknya kita hidup di atas dunia tidak terasa umur kita sudah 30 tahun, sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, berjalan begitu cepat. Tapi memang itulah kehendak Allah Subhanahu. Dan yang terbaik dari perputaran waktu itu adalah siapa? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia di mana umurnya panjang, amalnya pun baik. Mungkin kolot, mungkin tua, mungkin gemar baca Quran. Berarti tiloknya. Mungkin kolot, mungkin beki ibadah ke Allah. Mungkin sepuh, mungkin kolot, mungkin tua, mungkin bijak pembicaraannya. Itulah orang yang terbaik. Iya mah mungkin kolot, mungkin acet. Tunggal poe, jakelan HP neuleun grup Roni, rombongan ini. Tuh, kalau dia omongan doang, sekane. Iya, grup Roni. Pan sekarang mah grup-grupan kan? Grup blok F, grup blok E, grup ya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ini grup Roni. Omongan ini nih. Terpenting apa yang dia omongin? Cerita film Ikatan Cinta. Tiba-tiba tahu saya juga tuh. Akhirnya pan umur 60 tahun, perasaan 20 tahun, salaki 70 tahun. Kan repot ya Bu. Cek salakina aing ngalayanan bikang engkos ki haliu amatnya. Ingin seperti masa muda lagi. Akhirnya pikiran suaminya apa? Nyangan obat kuat. Lantaran istrinya udah ini cari-cari rapat. Akhirnya si suami cari obat kuat, si istrinya cari-cari rapat. Datang ke tukang jamu. Bang, apa ki obat kuat? Tapi jangan lupa cari rapat. Siap ki di wadahan. Karena ketemu temannya di tukang jamu, ngobrol aja, dimasukin di plastik. Dia tuh lupa mana sari rapat, mana obat kuat. Pulang ke rumah, dibikin ke pamajikan, tah kayang siap.
Iya nu boga kakak nu mana? Tiang lain ge. Geus inum bae. Diinum. Pas diinum salah. Salakina nginum sari rapet, pamajikan nginum obat kuat. Cek pamajikan teh aing ieu cenah mungkin penting mungkin sing terentang. Susu kenceng. Iya kenceng. Di mana? Iya di kamar mandi terek bisa ki. Salah nginum obat. Itulah aki-aki mau loba poho karena ge. Si aki ieu. Pukul. Ya. Para hadirin ibu bapak yang saya hormati. Wa syarrun nas, sejelek-jeleknya manusia. Mantala umruh, di mana orang itu panjang umurnya, wa sa'a amalu, amalnya jelek. Sudah tua tapi jauh ke masjid, naudzubillahi min. Sudah tua tidak kenal matanya dengan Al-Quran. Sudah umur sudah senja tidak kenal dengan zikir. Umur sudah senja tidak kenal dengan pengajian. Naudzubillahi min. Nah, kita alhamdulillah semuanya wajahnya wajah surga. Amin. Hanya kalau pakai masker jadi dekat dulu. Allahu Akbar. Di tengah zaman akhir seperti ini, alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kedua kaki ke majlis taklim. Alhamdulillah. Di tengah manusia lebih menonjolkan tentang casing, tentang zahir, tentang jasad, tentang penampilan, tapi kita masih bisa mengarahkan ruhani kita. Dan inilah ruhani kita yang akan menjadi hakikat manusia. Wa hakikatul insan, hakikat manusia ruhaninya, nafsunya. Ketika ruhani keluar, manusia itu siapapun dia tidak ada apa-apanya. Dia seorang raja ketika ruhnya ada di jasad. Dia seorang presiden, kita ruhnya ada dalam jasad. Dia seorang kaya ketika ruhnya ada di dalam jasad. Dia seorang ulama, seorang abuya, seorang pintar, insinyur, profesor ketika ruhnya ada di jasad. Tapi ruhnya keluar, nafsunya keluar dari jasad, dia adalah sebuah bangkai yang tidak bisa apa-apa. Itulah kita. Itulah kita. Maka ibu jangan sombong dengan penampilan. Jangan bangga dan menyombongkan diri dengan bentuk tubuh, penampilan, pakaian, segala dandanan. Kenapa? Tertipu kita oleh dohir. Kan kalau di zaman nu rame pakai baju koneng, rame pakai baju burung. Maka sesuaikan, gak usah ikut-ikut yang rame. Yang rame terbuku bener. Musim orang nyemir rambut, nyemir kabeh. Ya, musim hutu pakai kawat kabeh. Pakaian juga sama. Manusia sekarang naudzubillah. Maka Islam itu datang untuk menghargai wanita, bahwa sosok wanita adalah makhluk Allah yang perlu dijaga dan sangat berharga. Mana penghargaan agama terhadap wanita, Bu? Seorang wanita menurut agama jangankan dipegang, dilihat pun haram hukumnya. Mana agama yang lain yang sampai ke situ aja? Gak ada. Pan urang mah dicekal kusalaki urang menang ya. Kusalaki urang teh handap ka luhur dicekol-cekol dirangan. Kusalaki urang, ai kulain ber ku. Betul, Bu. Tak hargai agama, tutup aurat, baju yang sesuai, asal jangan rame burung kabeh. Mungkin apa lamun kulit jelema kan beda-beda. Lamun kulit hideung make baju burung kan kayak tangkil asak kan. Tahu nggak tangkil? Melinjo mata. Atau luarna burung jerona
Jelema hidung pakai baju hidung, alamanan belum kotok di kecapan. Ya sesuaikan bela nu pantas. Ya. Para hadirin ibu bapak yang saya hormati, kita kita semua manusia secara manusiawi perasaan semuanya ingin bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kalau berbicara bahagia di dunia, terpenuhi rizki, umur panjang, sehat, berkah, usaha lancar, bahagia. Betul nggak? Anak baik. Sebab sa'adatul mar'i, kebahagiaan seseorang di dunia itu satu, punya istri yang solehah atau punya suami yang soleh. Kalau kita punya istri yang solehah, ya Allah, ya Rabbi, selalu senyum dan indah rumah tangga tersebut. Bener Pak? Cari cing bae kok sama majikan galak ya. Kalau nyoba itu korban. Kita ibu punya suami yang soleh, enak ke rumah tangga. Tapi ada teman saya, siap lelempangan keluar lagi enggak khawatir tuh istri ada yang ngambil. Moal, aing mah moal, kunaon teu khawatir, bikang aing lagi goreng. Tolong, ulah lo gitu-gitu amatnya. Jadi ketika kita punya suami yang soleh, istri yang solehah, satu kebahagiaan di dunia. Yang kedua, punya anak yang soleh dan solehah. Itu adalah kebahagiaan di dunia. Ini bicara dunia. Yang ketiga, usahanya tidak jauh dari rumah. Itu adalah kebahagiaan manusia di dunia. Diberi umur panjang, diberi kesehatan, berkah rezeki. Kebahagiaan di akhirat itu puncaknya adalah ketika manusia memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada satu hadis, Bu. Kata Rasulullah, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu teramat rindu, sangat cinta, sangat rindu terhadap 4 golongan manusia. Mudah-mudahan opat aya di blok EKB ya. Aya di dieu. Amin. Coba Bu baca nih hiji-hiji. Siapa 4 golongan manusia di mana surga sangat rindu kepadanya, sangat cinta kepadanya? 1, talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Ibu, Bu, sehari semalam berapa juz? 2 lembar. 2 lembar, alhamdulillah. Ngacung anu sehari 2 juz. Poek. Sehari 1 juz, one day 1 juz. Sehari setengah juz. Ini bayar gawe naon? Gawe naon dia? Sehari 3/4 juz. Bung sombong. Ngomong ria jeung ngomong. Ya. Saya Ria mau ngomong kan? Sebelum tidur itu nggak pernah tinggal surat Yasin, Waqiah, Tabarok, dan baca Quran. Banyak amat, ya banyak ya. Tapi itu kalau udah dijalani nikmat. Ya, saya punya ibu itu hatam Quran 3 hari sekali. Itu saya. Ya, punya bibi 3 hari sekali. Jadi kalau nggak ada waktu tuh pegang Quran lagi. Jadi Quran itu istimewanya seperti itu. Ketika kita terus dibaca, itu akan terasa nikmat dan terasa tidak ingin terlepas dari Quran. Itu hebatnya Quran. Kenapa saya ini nggak mau, hati ini nggak senang Quran? Sebab ibunya jauh karena Quran.
cek HP deui, cek remote deui, cek HP deui, cek remote deui, cek boga salaki. Ih. Bahaya itu. Ya. Halo? Ih, tadi cing. Nih, Quran. Bahkan, Bu, tanah yang kita injak, yang kita bangun rumah di atasnya, yang kita kencingin tiap hari, bahkan kita BAB di atas tanah ini tiap hari, ternyata tanah ini setiap hari, kata Ibni Abbas, selalu memanggil-manggil kita. Apa panggilan tanah itu? Kata tanah nih, ya ibna Adam ana baitul wahdah. Kata tanah nih, wahai manusia, orang Bukit Gading, aku adalah tempat menyendiri. Kata tanah nih, kamu di atas menjadi seorang presiden, rakyatnya berjuta-juta, tapi ketika kamu masuk ke dalam perutku, dewekan baik. Dewekan. Kamu seorang kiai, muridnya berjuta-juta, beribu-ribu, tapi ketika masuk ke dalam perutku, dewekan. Tuh. Kamu seorang figuran, di mana kamu banyak orang yang kenal dengan kamu, cinta dengan kamu, tapi ketika kamu masuk ke dalam perutku, sendiri saja. Ana baitul wahdah. Ini tanah, Bu, yang kita injak tiap hari, selalu memanggil seperti itu. Kata Ibnu Abbas, faj'aluni qarinan mu'nisan, maka carilah oleh kalian teman penghibur nanti ketika kalian di dalam perutku. Jadi tanah itu menyuruh kita untuk mencari teman yang akan menjadi penghibur kita nanti di dalam perut bumi. Apa itu? Wa huwa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Itu ada jadi teman, Bu. Bu, di dunia saja Nabi Adam di dalam surga nggak punya teman, nggak betah. Sampai Allah menciptakan ibu Hawa. Tuh. Ya nggak usah satu hari satu juz lah. Yang penting ibu punya target. Setelah sholat 10 ayat saja. Coba. Awal nih, pertama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum am lam tunzirhum la yu'minun. Gitu kan? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Udah segitu aja dulu. Dari ain ke ain tuh. Dari Quran, karena Al-Quran tuh ada tuh. Ada ain namanya makro. Dari ain ke ain, ain ke ain, ain ke ain. Minimal segitu aja dulu, Bu. Gak usah banyak-banyak. Sebab sesuatu amal kalau awalnya hebak-hebakan, kata orang Sunda tema, kesananya gampang bosan. Sebab khairul a'mal indallah, ahabbul a'mal indallah mudawamatuhu walau kana qalilan. Amal yang paling dicintai oleh Allah, amal yang terus-terusan walaupun hanya sedikit. Ibu setelah sholat baca istighfar 10 kali, kemudian baca la ilaha illallah 11 kali, baca sholawat 11 kali, cukup. Tapi sampai mati jangan ketinggalan. Bisa enggak? Padahal bisa itu kalau dipaksakan, betul enggak? Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Makan waktu lama enggak? Enggak, sebentar. Padahal, Bu, kita ini kalau kita mau merenung, sedikit saya ajak merenung, coba Ibu hitung. Kita ini hidup lebih banyak ibadah, lebih banyak tidur, apa lebih banyak ngobrol? Kalau saya mau tanya, Ibu sekali sholat berapa jam? Patas ya, taruhlah nih ya. Dohor 10 menit, asar
Maghrib, isya, subuh 10 menit. Saya jumlahin jadi 50 menit. Sehari semalam berapa jam? 24. Allah cuma minta 10 menit. Kata Allah, Sarmuna, tuh nih 50 menit buatku ya Allah. Dari 24 jam yang Allah kasihkan sehari semalam, Allah hanya minta 50 menit. Tapi sudah banyak orang yang gak kuat. Betul gak? Banyak orang yang tidak bisa mengisi 50 menit. Padahal Allah gak banyak mintanya. Gak setengah daripada umur kita, gak setengah dari waktu kita. 24 jam. Apakah Allah minta 12 jam? Enggak, cuma 50 menit. Subhanallah. Berarti 50 menit berapa? 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Hanya 23 jam 20 menit. Itu terserah kata Allah buat kamu. Ya Allah, mau pakai tidur kek, mau pakai ngobrol kek, mau pakai usaha kek, terserah. Tapi Allah minta 1 hari 1 malam hanya 50 menit. Kira-kira Bu, pemberian Allah kepada kita dengan amaliyah kita kepada Allah masih besar mana? Halo? Besar mana? Pernah ada satu cerita begini. Ada seorang ahli ibadah. Dia ibadah di tengah laut, di sebuah pulau. Dia saban hari ibadah terus. Dia hanya sendiri. Mau ngobrol sama orang, nggak ada orang. Ya. Nah, bahkan dia minta, ya Allah, tolong cabut nyawaku ketika aku sedang bersujud kepada Engkau ya Allah. Dipenuhi. Maka dia meninggal dalam keadaan sujud. Nah, ketika orang tadi kata Allah, wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena keriduanku. Protes dia sama Allah. Oh, enggak begitu ya Allah. Kenapa? Saya ini masuk surga karena ibadah saya. 70 tahun enggak ada maksiatnya. Bukan karena ridhomu. Kata Allah, hai malaikat, masukkan dia ke dalam neraka. Apa yang terjadi? Ya Allah, kalau memang saya salah, di mana kesalahan saya? Kamu merasa bahwa ibadah kamu itu menjadi hal yang penyebab, menjadi sesuatu yang menjadikan kamu masuk surga. Padahal kamu masuk surga karena ridhoku, tapi ridhoku tersembunyi dalam ibadahmu. Kalaupun kamu ibadah 1000 tahun, aku tidak ridho kepadamu, tetap kamu akan masuk neraka. Kenapa? Karena pemberianku yang aku berikan kepadamu, nikmat-nikmat dari mulai rambut sampai telapak kaki, tidak akan mampu kamu bandingi dengan ibadah kamu. Karena apa? Hai malaikat, ambil congkel matanya sebelah, kemudian timbang dengan ibadah dia 70 tahun itu. Bu, congkel matanya, simpan di timbangan satu, kemudian ibadah 70 tahun, 40 tahun, itu ditimbang, ternyata masih berat nikmat melihat yang Allah berikan sebelah mata. Ya Allah Bu, saya tanya, ibu ini melihat murah enggak? Pernah enggak Allah nagih, tagihan rekening melihat sini? Enggak ada. Rekening dan pendengaran sini? Enggak ada. Betul enggak? Murah. Allah kasih kita pendengaran, Allah kasih kita penglihatan, Allah kasih kita ciuman, Allah kasih kita tangan, kaki, pikiran, hati. Semuanya gak usah bayar. Kata Allah, penting kamu ibadah saja. Tapi banyak orang yang lupa akan tugas ini. Mudah-mudahan kita termasuk bukan orang yang lupa. Amin ya Rabbal. Yang kedua, orang yang dicintai surga. Siapa itu? Wahafidul lisan, orang yang bisa menjaga lidah. Dari apa? Dari omongan-omongan yang jelek dan tidak Bu, ibu tinggal di kompleks seperti ini. Saya nitip, hati-hati. Halo, lihat saya aja Bu. Sebab ibu ngelihat saya nggak diangkat, kayak kalian ngaji sama Korea.
Ibu tinggal di kompleks seperti ini. Saban hari ibu bergaul dengan jaga mulut. Jaga mulut kita. Artinya jangan sampai keluar omongan di mana omongan kita menyakiti orang lain, di mana omongan kita merendahkan orang lain, di mana omongan kita menjatuhkan martabat orang lain, di mana omongan kita menghinakan nama baik orang lain. Awas. Halo? Jaga. Ibu pengen masuk surga, bisa ngejaga mulut saja, seluruh pintu surga dibuka. Jaga. Dan ketika ada orang lain mencela kita, ada orang lain menjelekkan kita, ini yang paling susah. Kenapa? Ibu harus senyum. Bisa enggak? Bisa enggak? Ibu malam. Lu ngejelekin gua ya? Ini gua satu sih. Jing cat tentang luhur ke dia. Ada enggak? Saya sering orang datang ke saya gitu. Haji, si Anu ngejadikan ke haji. Kenapa? Allah dengan mulutnya memberitahukan kejelekan saya. Saya ini mungkin Allah kasihan kepada saya karena saya jangan sampai terpeleset kepada kejelekan. Ada kejelekan yang tidak saya ketahui, tidak saya sadari, Allah beritahukan kejelekan saya lewat mulut dia. Maka saya ucapkan terima kasih, syukur kepada orang tadi karena dia sudah menjelekan saya. Pada hakikatnya Allah memberitahukan bahwa saya itu kekurangannya lewat mulut dia. Bisa tuh Bu? Bisa tuh? Iya. Enggak. Hah? Asup. Ibu ngomongnya bari nyekel es karena susukun gitu. Insya Allah. Bisa. Ya, Wahabidul lisan. Paling banyak orang disiksa dalam neraka karena dosa mulut. Hati-hati. Saya mah nggak ngomong, cuman bikin status doang. Sarua bae, sarmuna. Sarua bae. Sarua bae. Sebab apa? Ketika kita hidup bersama-sama di dalam satu komunitas, satu lingkungan, orang tuh ada yang memuji, ada yang mencela, ada yang berkata menilai bagus. Itulah kehidupan manusia. Sebab pikiran manusia itu nggak sama. Orang punya janda bolong, ngomong jelek cuma janda bolongnya kurang. Bagusan kene janda bolong aing gitu. Untuk bagus ya, jadi sampai janda. Janda bolong kan pas ya, oh. Kita mah janda bolong lah, janda goreng murah nih yang mahal yang begini. Janda bolong. Al-Karim Gusti. Hati Bu ya, jaga mulut. Selamat Ibu. Sampai Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata dengan kata yang baik. Kalau dia tidak bisa, diam. Cicing guys, dari cerik. Ya. Maka kalau lagi minta sama suami, keluarkan kata-kata yang baik. Ulah minta kasalami. Ulah minta kasalaki, ulah minta ka Allah. Ngan dina ciri salaki. Ya Allah, ayang gulang. Salaki lah kaneng. Yang ketiga, orang yang dicintai surga, wa mut'imul ji'an
orang yang gemar memberi makanan kepada orang lapar. Itu bulan puasa peluang. Sering ada buka bersama, ya sedikit kita bikin kolak nih, ada 7 mangkok, di keluarga ada 5, yang 2-nya bawa ke masjid, bawa ke majelis buat dimakan orang-orang yang berpuasa. Wa mut'imul ji'an ini maknanya lebih luas. Kita memberi nafkah kepada anak istri pun termasuk kategori wa mut'imul ji'an. Karena anak istri itu tanggung jawab kita, sang suami. Maka ketika ada suami tidak tanggung jawab menafkahi istri secara zahir, makan dan minumnya, pakaiannya, maka dia adalah menyia-nyiakan hak-hak kewajibannya. Ya. Ada orang anak istri mau kumacek Allah, nanon bado kumacek Allah, akhirnya kelaparan gara-gara tawakal. Tawakal itu bisa dilakukan setelah bersyariat. Paham gak? Nggak bisa tawakal itu nggak kayak begini. Saya mau meninggalkan anak istri, saya kasih uang nih, saya tinggalkan berapa hari, andai kata 10 hari, tapi saya tinggalkan uang 10 juta, baru tawakal. Paham gak? Ya mah batu diberi duit ente, diberi beas ente, ditinggalkan kabur. Ayo pokoknya aku macet Allah. Kalau tenyaho ilmuna. Nih sejarahnya, ketika ada seorang badui datang kepada Rasulullah, dia membawa seekor unta. Kata Rasul, badui, pulang, kamu kesini naik apa? Naik unta. Apa kuda? Terus untanya mana? Ada di luar. Udah diikat belum? Belum. Kenapa? Tawakal sama Allah. Balik lagi, ikat dulu, baru tawakal. Artinya tawakal itu adalah penutup dari syariat. Paham gak maksudnya? Jangan bicara tawakal kalau tidak ada syariat. Selagi kita ini ahli syariat. Hati-hati bu. Ada orang itu mendoktrin tawakal tapi meninggalkan syariat. Itu salah besar. Kenapa? Karena tawakal itu adalah ilmu yang berurusan dengan kolbu, dengan hati. Apakah perut kita bisa kenyang dengan perasaan? Lapar, rasakan saja biar kamu tuh kenyang. Hitut ya. Masa begitu? Awas, itu namanya orang bertasawuf tapi tidak bersyariat, bisa disebut kafir zindik. Na'udzubillahi min. Yang keempat, ibu bapak, orang-orang yang dicintai surga adalah wassaimu Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci. Ketika kita berpuasa, surga dan isinya rindu kepada kita. Amin ya robbal. Maka untuk ini, pada malam hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberi umur panjang kepada kita. Semoga Allah memberi kesehatan kepada kita. Semoga kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Dan setelah Ramadan, ibu-ibu tidak punya hutang, bajunya lunas, makan daging semua, punya kue semua, duitnya banyak. Amin ya robbal alamin. Nanti terakhir ada kori. Yang tidak mendengarkan kori rugi. Ya, jangan dulu bubar ya. Bu, dengerin korinya. Ibu bapak yang saya hormati, mungkin itulah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pengajian di Al-Ikhlas ini selalu langgeng. Amin. Mudah-mudahan pengajian Al-Ikhlas ini bisa melahirkan ahli-ahli surga. Amin. Semoga kita semua yang ngaji di sini termasuk orang-orang cinta kepada ulama. Amin. Dan semoga yang ngaji semuanya menjadi orang-orang husnul khotimah. Amin ya rabbal. Dan semoga bulan Syawal yang akan datang, ibu-ibu, bapak-bapak yang ngaji di sini bisa kembali melaksanakan pengajian tanpa ada kekurangan apapun. Itulah ada kori.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.